Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengisi aplikasi simulasi evaluasi diri jurnal ya sebelum dikirim ke Arjuna atau disubmit ke Arjuna. Nah, untuk aplikasinya silahkan download pada link yang ada di deskripsi video ya. Aplikasi ini berupa Excel tapi dimodifikasi sesuai dengan evaluasi diri yang ada di Arjuna. Silahkan di-download, kemudian kita praktekkan bagaimana cara mengisinya. Bentuk aplikasinya seperti ini. Coba kita praktekkan mengisi identitas jurnal dulu. Nah, ini ada nama jurnal, kemudian URL-nya, PISSN dan seterusnya. Nah, kemudian silahkan kita buka misalnya jurnal ini misalnya ya, bisa di copy di OJS-nya masing-masing, tinggal di paste di sini aja biar tidak merusak link yang ada di dalam Excel ini. Kemudian URL jurnal copy dari sini, salin, kemudian PISSN, dicek ya, mungkin ada spasi seperti ini supaya nanti bisa terdeteksi, maka diperbaiki. Kemudian EISSN, kemudian terbitan per tahun ya. Setiap tahun ada berapa terbitan, karena jurnal saya ini ada 2, silahkan ditulis 2. Kemudian penerbitnya itu fakultas atau perguruan tinggi yang menerbitkan. Nah, ini di bawah biasanya. Seperti ini. Kemudian alamat penerbit, nama pengelola ini adalah editor in chief-nya. Kemudian email jurnal ini yang tercantum dalam Arjuna ya, disamakan dengan Arjuna. Nah, setelah ini silahkan kembali ke home, baru kita isi evaluasi diri. Nah, seperti ini. Komponen yang dinilai ini sesuai dengan pedoman akreditasi jurnal ilmiah, dan butir-butirnya ini nanti juga ada di aplikasi Arjuna ya. Jadi ini sebagai simulasi supaya ketika mengisi aplikasi Arjuna itu nanti tidak salah. Jadi lebih baik disimulasikan dulu. Pertama, penamaan jurnal ilmiah. Aspek penilaiannya, penamaan jurnal ilmiah itu skor tertinggi itu spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi ilmu tertentu. Nah, kemudian nanti silahkan diisi ini, misalnya menurut kita penamaan jurnal kita itu spesifik, tinggal kita isi 2 seperti ini. Nah, penamaan jurnal yang spesifik misalnya ini ya, jurnal saya di sini jelas Journal of Islamic Education Research, berarti dari namanya saja sudah ketemu bahwa ini jurnal tentang penelitian pendidikan Islam. Nah, kadang yang rendah, yang nilainya rendah itu nama jurnal yang tidak ada keterangan ini jurnal apa gitu ya. Misalnya At-Tadbir, tapi tidak ada keterangan Journal of Islamic apa atau jurnal tentang apa, itu tidak ada. Maka itu nilainya sama dengan tidak spesifik.
maka bisa nilainya 0,5. Anggap saja ini spesifik 2. Kemudian kelembagaan penerbit. Nah, kelembagaan penerbit yang dinilai organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan kementerian dan lain-lain. Nah, ini yang dilihat adalah penerbitnya jelas ya, bisa perguruan tinggi dan harus ada kerjasama yang terkait dengan tema jurnal kita. Misalnya ini ya, ini diterbitkan oleh Prodi PAI yang ada di Winhas Jember, kemudian bekerja sama ya dengan relawan jurnal, misalnya seperti ini. Kemudian ditambah lagi asosiasi-asosiasi yang lain, yang penting terkait ya, yang penting ada 1 atau 2 lembaga kerjasama, itu sudah 4 poinnya ya. Kalau tidak ada kerjasama seperti ini, organisasi ilmiah dan atau lembaga penelitian dan pengembangan, tapi tidak ada kerjasamanya, maka poinnya 3. Karena ini sudah ada kerjasama, maka poinnya 4. Kita tulis seperti ini. Aspek yang ketiga, penyuntingan dan manajemen jurnal. Pertama, pelibatan mitra bestari. Nah ini, melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional 50% ya. Jadi 50% dan berasal dari 4 negara atau lebih. 50% dari internasional dari 4 negara. Coba kita lihat jurnal milik kita di bagian reviewer. Nah ini memang tidak ada ya, tidak terdiri dari 4 negara. Hanya ada Malaysia, ini 2 orang Malaysia, yang lain dari Indonesia. Berarti nilainya berapa? Kita lihat. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional 50% dan berasal dari 2 hingga 3 negara. Ya. Nah, berarti tadi kurang 1 ya. Tadi hanya dari 2 ya. 2 negara berarti poinnya 4, tidak bisa sampai 6. Oleh karena itu nanti silahkan dilengkapi kalau bisa 4 negara atau lebih. Ini poinnya hanya 4 ya. Nah, begini. Nah, kemudian mutu penyuntingan substansi. Artikel baik sekali mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan sehingga mutu. Nah, dikatakan baik sekali itu jika setiap artikel itu dinilai oleh 2 reviewer dan catatannya bukan hanya garis besarnya saja tapi rinci. Misalnya judul dikomentari detail, kemudian abstrak dikomentari detail, bahkan kata per kata juga ada komentarnya dalam bentuk komentar di dalam naskah tersebut, komentar review dalam naskah tersebut. Itu baru dikatakan baik sekali. Kalau baik, mitra bestari membantu menilai naskah, memberi catatan dan saran perbaikan seperlunya. Nah, ini biasanya catatannya hanya garis besarnya saja ya. Nah, ini kita tidak usah berekspektasi di sini, misalnya kita fokus kedua saja. Nah, oke, kemudian kualifikasi dewan penyunting. Lebih dari 50% penyunting berkualifikasi internasional dari 4 negara. Kita lihat editor, berarti dewan penyunting itu editor tim. Nah, ini editor tim di jurnal kami dari dalam negeri semua ya, artinya ya dari berbagai kampus atau perguruan tinggi tapi masih nasional tingkatnya. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti ini bukan. Yang B, kurang dari 50% penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 2 negara. Tidak. Lainnya yang belum lah ini. Nah, untuk dewan penyunting skornya masih 1. Oke, kita isi 1. Oke, kemudian petunjuk penulisan bagi penulis, rinci, lengkap, dan secara substantif, sistematis, tersedia contoh format dan template. Coba kita lihat di sini. Petunjuk penulisan itu ada di menu author guidance. Nah, ini.
Nah, di sini kita lihat sudah sangat detail, bahkan dengan contoh-contohnya, ya, berarti sudah detail. Kemudian template-nya sudah ada ini, ya. Ini template jurnal, ini surat pernyataan siap untuk merevisi. Jadi sudah sangat lengkap. Berarti ini dinilai maksimal yaitu 1. Oke, kita tulis 1 di sini. Nah, kemudian selanjutnya mutu penyuntingan, gaya dan format. Baik sekali dan secara konsisten antar terbitan dan antar artikel. Nah, ini memang karena yang mempublish di bagian akhir itu satu orang, maka bisa terkendali, ya. Jurnal kami itu yang mempublish akhir harus saya, jadi yang lain membantu pada bagian review dan lain-lain. Berarti baik sekali poinnya 2. Ini nanti bisa kalian cek setiap edisi, dilihat konsisten atau tidak, entah itu cara pengutipannya, font tulisannya, marginnya dan lain-lain. Kemudian manajemen jurnal, menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh. Nah, ini tidak melalui WA atau tidak melalui memberikan naskah secara langsung. Jadi memang semuanya itu terdeteksi pada OJS. Mulai submit melalui OJS, kemudian catatannya review melalui OJS, menyerahkan revisi juga melalui OJS sampai publish. Jadi tidak melalui secara manual. Maka itu poinnya 2. Dan ini nanti pasti asesor itu ngecek di dalamnya. Jadi meskipun kita nilai 2, kemudian dicek benar atau tidak itu secara full melalui daring. Jadi gitu. Kemudian aspek yang keempat yaitu substansi artikel. Cakupan keilmuan, semua 100% artikel sesuai dengan fokus and scope. Nah, ini harus diperketat, ya. Misalnya kita lihat, ini kan jurnal tentang pendidikan Islam. Kita lihat di arsip, ya, di arsip. Misalnya kita lihat di edisi ini. Nah, tulisan yang pertama, ya. Nah, ini masuk pendidikan Islam dan seterusnya, masuk pendidikan Islam. Jadi yang penting tidak campur. Kalau pendidikan Islam semua, ya, ini ya, pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan karakter ini masuk kategori pendidikan Islam, ya. Ini juga. Jadi editor harus ketat dalam menyeleksi terkait dengan scope and fokusnya. Berarti ini kategori 100% sesuai dengan scope, maka poinnya 4. Nah, kemudian aspirasi wawasan. Distribusi asal penulis lebih dari 5 negara tiap tahunnya, ya. Jadi ada dua edisi, misalnya setahun ada 2, maka itu terdiri dari 5 negara, maka poinnya 8. Ini yang paling besar sebenarnya dalam aspek ini, ya. Di jurnal kami belum. Kemudian 3 sampai 5 negara, ya, belum juga. Kemudian 2 negara ini sudah. Jadi di beberapa artikel yang kami terbitkan itu memang ada dari Malaysia, misalnya seperti itu. Contohnya ya. Nah, ada yang dari Malaysia, ada yang dari dalam negeri, tapi didominasi dalam negeri masih. Coba kita lihat distribusi asal penulis dari 2 negara yaitu Malaysia dan Indonesia, maka poinnya 3. Nah, ini. Kemudian originalitas karya, memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan. Nah, ini editor sebelum mempublish atau menerima tulisan, ya, artikel harus lolos cek plagiasi. Maka itu dilampirkan pada nanti di file pendukung, ya. Ada file artikel inti dan file pendukung itu dilampirkan hasil cek plagiasinya. Nah, itu maksimal ada yang 20%, ada yang menentukan 30%. Yang penting sudah dicek plagiasinya, ya. Nah, yang ini bagian yang B, membuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan tinggi, ya. Kita nggak usah berekspektasi sangat tinggi, minimal inilah tinggi, ya, 4. Nah,
Kemudian makna sumbangan bagi kemajuan ilmu sangat nyata, nyata, kurang nyata ya, kita kasih yang sangat nyata 1. Kemudian dampak keilmuan, jumlah sitasi 3 tahun terakhir 30. Bisa kita lihat pada 3 tahun terakhir 30 ini, misalnya kita lihat di bagian ini. Nah ini ya, ini kan sudah sampai 100 11, yang ini 40, yang ini 5. Berarti sudah melebihi standar minimal. Berarti ini sitasinya 3 tahun terakhir 30 sudah memenuhi, berarti 8. Nah, ini untuk menanggulangi supaya karena ini nilainya sangat tinggi ya 8. Yang pertama bisa mewajibkan mahasiswanya di kampus untuk merujuk jurnal kita dalam penulisan skripsi atau dalam pembuatan tugas, misalnya begitu. Atau kita menerima tulisan-tulisan yang akan kita publish itu jika mencantumkan atau mensitasi jurnal kita 1 atau 2, misalnya begitu. Dengan cara itu ini bisa nilainya tinggi. Kemudian nisbah sumber acuan primer 80% berasal dari daftar rujukan. Jadi ini 80% jika artikel yang dipublish itu terdiri dari jurnal-jurnal bereputasi, jurnal internasional misalnya, maka poinnya 3. Kalau 40 sampai 80% ya itu berupa jurnal bereputasi atau primer, maka poinnya 2. Kita tidak usah terlalu ini karena ada campur ya, ada jurnal yang 80% baik, referensinya ada yang campur juga. Jadi kita ambil bagian ini 40 sampai 80%. Berarti nilainya 2. Tulis begini. Kemudian derajat kemutakhiran artikel daftar pustaka atau referensi ya, 80% dikatakan mutakhir itu ya 3 tahun terakhir. Jadi tahun referensinya itu 3 tahun terakhir. Misalnya sekarang 2023, maka referensinya 2020, 21, 22 itu sudah kategori mutakhir. Nah, ini misalnya mutakhir semua 3. Kemudian analisis dan sintesis ya sangat baik. Ini apa namanya, novelty-nya ya, novelty dari setiap artikel di bagian akhir itu ada kebaruannya jelas, sangat baik dan sangat mendalam. Mungkin cukup baik dan cukup mendalam. Mungkin ini aja 3 ya, karena tidak semua artikel sangat baik. Mungkin ada sebagian artikel yang baik, sebagian ada yang cukup, maka ditulis 3. Penyimpulan sangat baik ya, karena penyimpulan sangat sedikit. Biasanya editor itu membantu untuk mengedit kesimpulan ya, kesimpulan akhir. Poinnya 3 kalau maksimal, kalau sangat baik. Nah, kemudian poin yang kelima adalah gaya penulisan. Keefektifan judul artikel ya, setiap judul artikel lugas dan informatif. Ini bisa kita cek misalnya seperti di artikel setiap edisi kita cek apakah judulnya itu informatif ya. Nah, ini bisa kita cek ya. Artinya tidak ada gaya judul yang bervariasi atau tidak sesuai dengan standar jurnal kita. Semuanya informatif ya, dan sesuai dengan kebaruan. Maka kita tulis ini lugas dan informatif 1. Kemudian pencantuman nama penulis dan lembaga penulis lengkap dan konsisten ya. Kita lihat salah satu contohnya. Misalnya di sini kita lihat PDF-nya. Nah, ini pencantuman nama ya, jelas. Kemudian lembaganya juga jelas ya. Nah, ini kemudian dan emailnya, ini email korespondensi. Nah, ini berarti sangat jelas poinnya tadi. Pencantuman nama lengkap dan konsisten, dan setiap artikel juga begitu, setiap artikel karena template-nya sama. Ini 1 nilainya. Kemudian abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Kalau ringkas jelas ada 2 bahasa, maka poinnya 2. Dan jurnal kami semuanya ada 2 bahasa ya, Inggris dan Indonesia. Setiap artikel begitu. Untuk abstraknya maka poinnya 2. Oke.
Kemudian kata kunci abstrak ada, konsisten, dan mencerminkan konsep penting. Nah, ini pasti satu poinnya bisa dicek. Kata kunci itu ya ini keyword ya. Kata kunci itu minimal 3 dan maksimal sekitar 6 dan mencerminkan judul dan seluruh isi artikel di kata kunci ini, keywordnya ini. Maka kata kunci tadi poinnya 1 sudah memenuhi ini, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel. Oke, kemudian sistematika penulisan artikel ya, lengkap dan sistematis dan bersistem baik. Nah, lengkap itu terdiri dari yang pertama ini judul, nama, abstrak, kemudian pendahuluan ya, introduction, kemudian ada metodenya. Nah, ya misalnya ada metodenya, ada metode, ada hasil penelitian dan pembahasan. Ya, kemudian ada simpulan. Itu dikategorikan lengkap ya. Terakhir itu ada simpulan. Nah, ini conclusion, kemudian referensi, daftar pustaka, sudah kategori lengkap. Berarti sistematika penulisan artikel lengkap dan bersistem baik ya. Ini berarti 1 nilainya. Oke, kemudian pemanfaatan instrumen pendukung informatif dan komplementer. Jadi instrumen pendukung itu yang saya sampaikan tadi ya, misalnya dilengkapi dengan daftar hasil wawancara dilampirkan, kemudian dokumen-dokumen yang lain dilampirkan, hasil cek plagiasi dilampirkan. Itu namanya informatif dan komplementer. Kalau tidak semuanya begitu, maka dinilai 2 saja, karena di jurnal saya tidak semua artikel lengkap ya, ada pendukungnya, ada sebagian pendukung, ada sebagian tidak, maka dinilai 0,5. Nah, begini. Nah, kemudian sistem sistem pengajuan pustaka dan kutipan baku dan konsisten dan menyarankan menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Maka kalau menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero semuanya, maka poinnya 1. Baku dan konsisten tapi tidak menyarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Kalau di jurnal saya menyarankan itu. Di sini juga ada ya, di tools. Nah, ini Mendeley atau Zotero dan Grammarly. Dan semua jurnal saya cek juga menggunakan aplikasi itu, maka poinnya 1. Kemudian penyusunan daftar pustaka baku dan konsisten menyarankan menggunakan aplikasi standar. Ini ini poinnya 1 sama kayak tadi ya. Kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan berbahasa Inggris dan atau berbahasa resmi, berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar. Karena di jurnal kami itu semuanya full text ya, full textnya itu bahasa Inggris semua. Misalnya ini kita lihat di sini full text bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa resmi PBB semuanya. Meskipun kajiannya berbahasa Indonesia, kita wajib menginggriskan atau menyeragamkan, maka poinnya 2. Nih. Nah, kemudian penampilan sekarang ukuran bidang tulisan konsisten A4 ya, semuanya saran saya jurnal itu menggunakan A4, jangan terlalu kecil A5 atau yang lain. Jadi baiknya A4. Ini poinnya 1. Kemudian tata letak konsisten antar artikel dan antar terbitan ya. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang mempublish ini 1 orang, jadi pasti konsisten ya, karena mengikuti format sebelumnya atau artikel yang sudah terbit sebelumnya. Ini poinnya 1 maksimal berarti. Tipografi konsisten antar artikel ya, antar terbitan ya. Ini sama kayak tadi 1. Resolusi dokumen ya, konsisten. Nanti kapasitasnya tidak terlalu besar juga tidak terlalu rendah ketika mengkonvert dalam menjadi PDF, itu harus konsisten. Maka ini dipastikan nilainya konsisten 1.
Kemudian jumlah halaman per nomor ya, per nomor itu di atas 100 halaman, maka poinnya 2. Kita cek per nomor, misalnya seperti ini, edisi ya. Nah ini kalau edisi 2 itu nyambung ya, tidak mulai nomor 1. Coba kita cek edisi nomor 1, misalnya ini. Nah berarti ini nomor 1 sampai 118, maka ini sudah di atas 100, maka poinnya maksimal. Jadi saran saya untuk setiap artikel itu minimal 15 halaman ya, supaya di akhir nomor itu di atas 100 halaman, maka nilainya maksimal. Ini di atas 100 halaman berarti maksimal 2 nilainya. Kemudian desain tampilan halaman atau desain tampilan website ya, berciri khas dan informatif. Ini pasti 1, karena semua informasi harus dimunculkan di bagian luar ya. Jadi penulis itu tidak susah-susah nyari di mana pedomannya, petunjuknya dan lain-lain. Kemudian keberkalaan jadwal penerbitan, misalnya 80% terbitan sesuai dengan periode. Ini saya pastikan 1, karena saya menggunakan model impress. Jadi misalnya edisi Desember tidak kemudian dipublish di akhir Desember, tapi impress. Siapa yang sudah mereview, merevisi dan fix sudah selesai, langsung kita publish sampai Desember telah memenuhi slot maksimal. Jadi begitu. Jadi ini 80% terbitan saya pastikan sesuai dengan periode. Kemudian penomoran baku dan konsisten ya. Ini bisa dilihat pada arsip ya, arsip. Nah, jadi gini. Misalnya mulai awal ya, mulai awal. Edisi 20, vol 1 nomor 2, edisi ini awal terbit, jadi misalnya ini. Edisi misalnya ini 2021, vol 2 nomor 1, vol 2 nomor 2 ya. 2022 vol 3 nomor 1, vol 3 nomor 2. 2023 vol 4 nomor 1, vol 4 nomor 2. Ini yang 2023, berarti konsisten. Jadi seperti itu. Penomoran baku dan bersistem, nilainya 1 maksimal. Nah kemudian indeks pencarian pada mesin pencari jurnal. Nah, ya, berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci di mesin pencarian. Nah ini dilihat dari indexing ya, misalnya seperti ini. Ini saya taruh di bagian bawah sendiri. Nah ini lengkap sudah. Minimal ada Google Scholar, Garuda, Morarev, Dimension ya. Ini nih, Dimension ini wajib kalau bisa ya. Yang wajib ini ya, Google Scholar, Garuda, Dimension untuk yang awal. Kalau bisa ya dilengkapi yang semakin banyak semakin baik. Itu nilainya maksimal ini 1. Ya, kemudian ini tadi nama penomoran 1 ya, urut ini 1. Sudah. Kemudian jumlah kunjungan unik ke halaman ya, 50 kunjungan unik ke laman rata-rata per hari ya, per hari 50 kunjungan. Bisa dilihat di statistik kunjungan ya di sini. Ya. Dan ini saran saya ya, ini kan bisa dilihat ini. Per hari tadi itu minimal 50 kunjungan per hari. Nah, ini ketemu sudah ya. Per hari ya. Ini sudah melebihi apa namanya, standar minimal. Nah, oleh karena itu saran saya untuk memperbanyak kunjungan ini ya, kita pakai default mahasiswa. Misalnya ketika buka laptop atau HP, pertama langsung buka jurnalnya dulu. Nah, otomatis itu satu view ya, satu viewer. Kita sebagai editor juga begitu. Di HP kita buka langsung munculnya jurnal, dibuat default ya. Ketika buka langsung buka jurnal. Itu untuk membantu kunjungan kepada laman kita. Ini poinnya 3 cukup besar ya. Kemudian pencantuman di lembaga pengindeks ya, tadi itu sudah ada pengindeks. Kalau internasional bereputasi 8,
Kalau pengindeks internasional itu 6, misalnya DOAC ya, itu pengindeks internasional. Kalau Scopus, kemudian Thomson dan lain-lain itu bereputasi. Kita lihat di milik kita pengindeksnya ya. Nah, ini itu nasional ya, masih pengindeks nasional. Jadi poinnya 4. Di sini poinnya 4. Kemudian alamat DOI ini wajib ada dalam setiap artikel. Coba kita lihat. Misalnya di artikel, misalnya ini 2021. Nah, ini sudah aktif semua karena ini yang kita akreditasi dulu. Nah, ketika diklik ya, kembali lagi ke sini, itu namanya aktif. Jadi itu untuk mengecek DOI aktif atau tidak. Kalau yang tidak aktif muncul seperti tadi itu, muncul not found. Itu ya. Kemudian ini harus aktif, poinnya 1. Nah, dari sini sudah muncul ya di bagian akhir ini hasilnya berapa. Ini kan hasil evaluasi diri. Belum nanti dinilai oleh asesor. Enggak apa-apa, kita pede aja. Hasil evaluasi dirinya 78,5, maka itu Sinta 2. Nah, sekiranya sudah siap dan semua DOI aktif, semua yang dinilai tadi itu sudah di cross check betul, maka siap kita upload atau kita ajukan akreditasi melalui Arjuna. Nah, untuk bagaimana menggunakan Arjuna, kemudian isiannya seperti apa, nanti pada bagian ketiga saya berikan tutorial bagaimana mendaftar dan mengisi isian yang ada di Arjuna. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.